wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur lillah li ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kita kembali bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita maksudkan kalimat ini sebagai rasa syukur kepada Allah, kerana dialah Allah dengan rahman rahimnya tidak berhenti melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita alhamdulillah dalam hidup ini merasakan nikmat merasakan indah, sehingga dengan nikmatnya hidup ini begitu cepat waktu berlalu kita jalani, sehingga tak tahu malam hari ini sudah malam ke 27. Ini begitu bagi yang puasanya hari Ahad ya. Bagi yang puasanya hari Sabtu ini malam 28. Saya tidak mempersoalkan itu. Jadi intinya bagaimana hidup ini kita menjalani dengan begitu indah. Ini tentu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan nikmat-nikmat sehingga waktu yang begitu terasa cepat rasanya. Inilah anugerah Allah buat kita semua. Semoga nikmat ini terus Allah jaga, Allah berikan atau Allah tambahkan sehingga kita istiqamah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesyukurannya, sehingga ini menjadi sarana untuk ditambahnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Isya dan tarawih yang saya muliakan, tadi saya dikasih judul agama tidak sama. Kayak itu dulu saya juga yang ngasih, tapi rasanya itu agak berat bahasanya karena yang sudah ngantuk. Saya ingin judul yang lain saja, bahwa Ramadan sebagai kasih sayang Allah atau sebagai rahmat Allah buat orang-orang beriman. Jamaah Allah, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana bil mu'minina rahima, bahwa Allah itu terhadap orang-orang beriman itu rahima, begitu sayangnya, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu Allah yang berfirman. Jadi menurut Allah, kata Allah, orang-orang beriman itu orang-orang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Emangnya ada orang yang tidak disayang oleh Allah? Ada. Dalam Quran surat Al-Fatihah itu kan ada doa yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang kita baca dalam salat sebagai doa. Kita minta kepada Allah agar ditunjukkan, dihantarkan kepada jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang jalan orang yang beri nikmat itu? Ialah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Di ayat itu juga Allah jelaskan ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Jadi ada apa orang yang dimurkai oleh Allah itu? Ya, waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, jadi jelas bahwa Allah itu sangat mencintai kepada orang-orang beriman. Sebagaimana jelasnya ada orang yang dimurkai oleh Allah atau dicintai oleh Allah. Para jamaah Allah, apa bukti-bukti Allah cinta atau sayang kepada orang beriman ini? Kalau kita lihat semua ajaran-ajaran dalam Islam ini kan, bagaimana Allah ingin menyelamatkan orang-orang beriman ini. Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada orang-orang beriman ini. Jadi seakan-akan Allah ini enggak mau orang-orang beriman ini hidupnya susah, hidupnya sengsara, apalagi celaka. Maka untuk itulah Allah memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita, ya, selain diutusnya para rasul, diberikannya petunjuk dalam Al-Quran, adalah di mana Allah dengan ajarannya ini Allah ingin menjaga kita. Contoh seperti misalnya salat ini, para jamaah Allah, salat ini kalau kita pahami, kita hayati, itu betul-betul suatu ajaran yang bisa menyelamatkan kita
bisa menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakakan kita. Di mana Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Bahwa salat itu kalau kita kerjakan baik ya dan benar, maka akan menjadi pelindung, penjaga, benteng kita dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sehingga orang-orang beriman itu kalau salatnya benar, maka dengan ajaran salat inilah ya yang dari Allah berikan kepada kita, dia insyaallah hidupnya akan mulia, akan terhormat. Kenapa? Karena dia jauh dari perbuatan-perbuatan yang menghinakan dirinya, yang mencelakakan dirinya. Ya tentu yang salatnya benar ya. Karena ada juga orang yang rajin salat katanya, tapi perilakunya enggak benar. Ada orang salat tapi kerjanya menjolimi orang, ya, membuli orang, memfitnah orang. Nauzubillah min zalik. Ada korupsi juga, berzina juga, adu domba juga. Padahal dia katanya salat. Tentu orang-orang yang seperti itu salatnya tidak benar, sehingga tidak membuat tercegah dirinya, sehingga salatnya tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Para jamaah Allah, itu diantaranya yang kalau kita pahami betapa Allah ingin menyelamatkan kita ini, maka untuk itulah Allah setiap waktu memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dulu dalam riwayat dikatakan bahwa salat ini sejarahnya berapa? 50 waktu. Ini artinya apa? Mengandung pemahaman bahwa Allah tidak ingin hamba-hambanya itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin selalu bersama dengan hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk menjaga hamba-hamba yang beriman itu. Karena manusia ini ya kalau tidak ada imannya, itu manusia itu lemah sekali. Mudah terbawa arus, mudah terkontaminasi. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu kalau imannya tidak ada kekuatan-kekuatan nafsu ya yang diperkuda atau yang dikendari oleh syaitan, sehingga manusia gampang sekali dia menyimpang ya dari jalan-jalan yang benar. Maka untuk itulah Allah menyeru kita, Allah ingin menjaga kita, menyelamatkan kita agar kita orang-orang beriman ini selamat hidupnya, bahagia dan sejahtera. Jamaah Allah, kaitannya dengan Ramadan sebagai rahmat, bahwa Allah ingin orang beriman ini supaya pertama, kita ini kan bakal mati ya. Allah ingin sebelum mati ini, sebelum kita meninggal, agar kita tidak membawa dosa, agar dosa-dosa diampuni oleh Allah. Maka di Ramadan ini Allah berikan amalan yang namanya puasa. Ini sebagai rahmat Allah buat orang beriman ya. Allah ingin orang-orang beriman ini dihapuskan dosa-dosanya, maka Allah berikan cara dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Garansinya dari Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa dasarnya karena iman dan dengan penuh berharap akan ridha Allah, maka kata Rasulullah akan diampuni dosa-dosa lalunya. Jadi dengan begitu bersih dari dosanya orang beriman tuh. Inilah anugerah Allah, karunia Allah buat orang-orang beriman. Jadi ketika manusia ini, kita kan manusia ya, dengan terpaksa atau tidak disadari dia berbuat dosa, maka Allah dengan kasih sayangnya menyiapkan sarana-sarana untuk bagaimana bisa menghapuskan dosa-dosanya itu. Maka itu Allah menyuruh kepada kita dalam sehari-hari agar kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Menyuruh kita agar kita bertobat kepada Allah. Ternyata mungkin maaf, ada orang yang tidak memenuhi perseruan Allah dalam harian itu, maka Allah berikan 1 bulan ini sebagai bulan pertobatan buat orang-orang beriman ya. Maka bagi kita orang-orang beriman ini kita jadikan sebagai bulan bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa bulan Ramadan sebagai bulan rahmat Allah, sebagai bulan kasih sayang Allah, bahwa di Ramadan ini Allah menyiapkan pahala-pahala yang besar. Ini mengandung makna bahwa karena kita ini kan bakal mati, Allah ingin orang-orang beriman itu nanti matinya membawa bekal yang banyak ya, mendapatkan pahala besar dari amal-amal solehnya itu.
maka di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan amalan-amalan yang bisa membawa kita mendapatkan pahala-pahala besar. Seperti misalnya memberi buka saja, itu kita mendapatkan pahala sama dengan orang berpuasa. Itu baru memberikan buka. Belum lagi amalan-amalan wajib lainnya. Sehingga dalam riwayat dikatakan amalan sunnah pahalanya sama dengan amalan wajib di bulan Ramadan. Dan ketika kita melakukan yang wajib, pahalanya dilipat gandakan sampai 70 bahkan 700 lima yasha bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini juga rahmat Allah buat orang beriman. Dan tidak hanya itu, di Ramadan ini ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, yang pahalanya kalau kita dapat Lailatul Qadar itu sama dengan kita punya amalan selama 83 tahun atau 1000 bulan dalam Quran. Khairun min alfi syahr. Subhanallah, ini hanya diperuntukkan buat orang-orang yang beriman dan hanya ada di Ramadan. Jadi inilah bentuk kasih sayang Allah buat orang-orang beriman. Maka itu bagi kita yang paham ini bahwa ini karunia Allah, bagaimana kita mensyukurinya? Dengan cara apa? Dengan cara mengisinya Ramadan ini dengan amalan-amalan yang maksimal, dengan amalan-amalan yang berkualitas. Bukan sekedar hanya ngaji, bukan sekedarnya sedekah, bukan sekedarnya sholat, bukan asal-asalan, puasa bukan asal-asalan, tapi apa? Serius. Dalam puasa kita serius, tidak main-main. Kenapa? Karena kita takut karena ada orang puasa hanya dapat lapar haus saja, nggak dapat ampunan Allah. Maka orang beriman bagaimana dengan puasanya ini biar mendapatkan ampunan Allah, maka dia puasakan seluruh panca inderanya. Dalam hal ini bukan hanya tidak makan minum, tetapi bagaimana juga hatinya dia puasakan untuk tidak maaf. Ada dalam hati kita penyakit-penyakit hati. Misalnya apa? Iri hati, dengki, buruk sangka, dendam, marah dan lain sebagainya. Sehingga hatinya bersih. Dengan bagaimana caranya? Dengan dia senantiasa berzikir kepada Allah. Sehingga dengan begitulah hatinya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah, jadi intinya bagaimana sekarang kita yang diberikan anugerah oleh Allah bahwa Ramadan ini adalah merupakan rahmat kasih sayang Allah, maka bagi kita orang beriman bagaimana menyikapi rahmat ini dengan sebaik-baiknya agar menjadi keberuntungan buat kita. Dalam hal ini puasa yang benar, yang kedua isi dengan amal-amal ibadah yang benar-benar kita lakukan dengan ikhlas dan tentu saja sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu masih ada 3 hari Pak, silakan itikaf di sini. Mudah-mudahan siapa tahu di antara kita mendapatkan Lailatul Qadar sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.